Suatu cahaya membawa sesosok makhluk melesat di antara bintang-bintang dengan kecepatan yang luar biasa. Cahaya tersebut akhirnya menghantam daratan di suatu planet. Tubuh si makhluk mengalami mutasi yang sepertinya terlihat begitu menyakitkan sampai akhirnya benar-benar berubah bentuk. Di manakah makhluk itu berada dan apa tujuannya? Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu di balik setiap perjuangan selalu ada pelajaran yang membentukmu menjadi lebih kuat. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul The Man Who Fell to Earth, rilis di tahun 2022, karya Jenny Lumet dan Alex Kurtzman, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik daripada kelamaan, mari langsung kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, berlokasi di bumi, tepatnya di New Mexico, si makhluk asing yang kini berubah menjadi manusia mulai berjalan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Ia tiba di sebuah garasi dan meneguk air dari selang, membuat pemilik tempat itu terkejut dan mengancamnya dengan senjata sambil menghubungi polisi. Ketika petugas datang, mereka harus mencabut selang dari mulut si makhluk dan terkejut melihat seberapa banyak air yang sudah diminumnya. Makhluk itu mencoba berbicara menggunakan beberapa kata bahasa Inggris yang acak, namun sayangnya malah dianggap menghina sehingga polisi langsung melumpuhkannya. Di kantor polisi, ia menjawab pertanyaan dengan menyebut nomor misi dan mengatakan bahwa datang dari luar angkasa, yang mana membuat petugas mengira ia gila. Saat si petugas menerima telepon, pendengaran yang tajam memungkinkan si makhluk mendengar suara dari seberang dan mengulanginya dengan sempurna. Ia juga melihat nama Faraday pada seragam polisi dan memutuskan untuk mengambil sebagai nama barunya. Fuck! Water! Petugas menyadari bahwa orang ini tak punya sidik jari dan bertanya siapa yang bisa menjemput. Faraday pun menjawab Justin Falls. Sementara itu, Justin sendiri kini sedang bersiap untuk bekerja di tempat pembuangan limbah beracun. Dulu ia adalah ilmuwan, tapi kini terpaksa bekerja kasar demi menghidupi putrinya Molly dan ayahnya yang sakit, Josiah. Bahkan sampai harus membeli obat di black market. Justin mendapat telepon dari kantor polisi dan segera meluncur ke sana. Namun pastinya ia tidak mengenali Faraday. Tiba-tiba Faraday mulai mengutip tulisan ilmiah Justin, lalu mengubah suaranya dan menyampaikan pesan dari seseorang yang memintanya mencari Justin karena dianggap paling dekat dengan kebenaran. Akhirnya Justin pergi dan si petugas membebaskan Faraday dengan syarat tak akan lagi membuat masalah. Saat keluar dari kantor polisi, Faraday mencuri ponsel dan di saat yang sama petugas polisi teralihkan dengan borgol yang bengkok. Good luck, buddy. Beberapa waktu kemudian, Faraday mendatangi sebuah toko dan memuntahkan banyak cincin emas untuk dijual. Ia juga membeli beberapa komponen elektronik untuk merakit suatu perangkat. Saat berjalan, ia mengarahkan alat itu ke langit yang mulai dipenuhi awan gelap, mengingatkannya pada kampung halaman dan mesin-mesin raksasa di sana. Dua pria berandal muncul dan mulai memukuli Faraday untuk merampas uangnya. Beruntung Justin lewat dan menghentikan mereka dengan menembakkan pistol ke udara. Sayangnya, angin kencang membuat wanita itu lengah sehingga para berandal menyerang balik. Dalam kekacauan, pistol terjatuh dan Faraday mengambilnya lalu menembakkan secara random hingga para berandal kabur. Ia mengembalikan pistol itu ke Justin dan memungut alatnya yang kini rusak. Ia panik karena alat itu penting untuk menerima pesan. Faraday menawarkan uang kepada Justin agar membawanya ke koordinat yang terus ia ulang-ulang. Dalam perjalanan, Faraday terus bermimpi tentang planet dan keluarga. Mereka berhenti di SPBU dan Faraday dengan senang hati memasukkan kepala ke dalam box pendingin. Setelah itu, ia melihat seekor kuda dengan kagum karena di planetnya, kuda adalah predator.
Mereka melanjutkan perjalanan dan Faraday tiba-tiba mengulang perkataan ayah Justin, membuat Justin marah karena mengira Faraday sedang mengolok-oloknya. Beberapa waktu kemudian, mereka berhenti di sebuah warung dan Justin mengajari Faraday cara bersikap sopan serta memberitahu orang-orang bahwa Faraday adalah orang berkebutuhan khusus agar tidak menimbulkan keributan. Faraday kemudian menulis rumus persamaan ilmiah rumit di serbet dan mengatakan bahwa ia diajari oleh seorang pria bernama Thomas Newton, pendiri perusahaan World Enterprises. Faraday menjelaskan bahwa Thomas lah yang mengirimnya untuk mencari Justin karena peran Justin penting dalam misi ini. Di saat yang sama, dealer obat datang dan Justin mencoba bertransaksi, tapi Faraday terus mengganggu hingga mereka pun pergi. Pada akhirnya, mereka tiba di koordinat tujuan dan Faraday menjelaskan bahwa ia punya keluarga, tapi tidak tahu apakah mereka masih bertahan karena planetnya, Antia, sedang sekarat dan bumi diperkirakan akan bernasib sama. Faraday meminta bantuan Justin dan menjelaskan bahwa diri sedang menunggu instruksi berikutnya untuk lagi-lagi membawa Justin. Justin yang menganggap Faraday gila langsung kembali ke truk dan mengacungkan senjata sebelum melarikan diri. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap dan terbentuklah tornado. Justin melihat Faraday berjalan menuju badai dan berusaha menyelamatkannya. Tapi Faraday tak mendengar teriakan Justin. Faraday masuk ke dalam pusaran dan Justin berlindung di dalam truknya. Di dalam tornado, cahaya terang muncul dan memindahkan Faraday ke dalam sebuah hutan. Di sana, ia bertemu dengan Thomas Newton yang juga alien. Thomas menjelaskan bahwa tempat itu hanyalah ilusi atau alam mimpi yang ia gunakan untuk berkomunikasi. Faraday menuduh Thomas telah meninggalkan rakyatnya dan mengatakan bahwa hanya beberapa ribu yang masih hidup. Namun Thomas hanya tertawa. Ia sudah tinggal di bumi selama lebih dari 4 dekade dan menyadari bahwa untuk menyelamatkan Antia, manusia harus diperkenalkan pada teknologi mereka. Thomas mengungkapkan bahwa perusahaannya, Origin, telah dirampas dan Faraday harus merebutnya kembali dengan bantuan Justin. Kembali ke New Mexico, tornado akhirnya menghilang. Faraday muncul di depan Justin dan terlihat wujud aslinya sambil mengulang-ulang kata Origin. Ketakutan, Justin pun segera kabur dengan truknya. Faraday kembali ke warung dan mulai mengkonsumsi air sebanyak mungkin. Seorang bartender ramah mencoba menenangkan dan membantunya mencari Origin di internet. Diketahui bahwa itu adalah perusahaan teknologi yang berlokasi di Seattle. Faraday tiba-tiba mengatakan bahwa si bartender sedang hamil berdasarkan aromanya, memaksa wanita itu untuk membantu menyelamatkan dunia demi masa depan bayinya, dan itu membuat si wanita panik sehingga menampar Faraday. Adegan kemudian berpindah menampilkan Virginia, di mana seorang agen CIA bernama Clay makan malam bersama ibu angkat sekaligus atasan Finch. Wanita itu menunjukkan berkas-berkas tentang tornado aneh. Mereka mendeteksi sinyal siaran di dalam tornado yang cocok dengan sinyal dari kasus 45 tahun lalu di lokasi sama. Mereka mencurigai ini sebagai aksi terorisme. Hanya satu orang dari kasus lama itu yang masih hidup dan Clay harus mencarinya di Alaska. Kembali ke tokoh utama kita yang kini pergi ke bandara dan mencoba membeli tiket dengan kartu identitas yang dicuri dari seorang supir taksi. Tiba-tiba ia merasa sangat sakit dan semua peralatan elektronik di sekitar mulai terganggu. Radiasi dari pemindai bagasi menyebabkan gangguan lain dan ia berusaha melarikan diri namun berakhir dengan muntah. African American male, gray jacket, brown khaki pants. Petugas kemudian menghubungi Justin karena namanya tercatat sebagai kontak darurat. Justin datang dan membebaskannya dengan alasan kesehatan mental. Dalam perjalanan keluar, Faraday bersikeras bahwa semua yang Justin lihat itu nyata dan bahwa ia sangat membutuhkan bantuan karena Justin ahli dalam pemodelan plasma fusi nuklir. Justin yang sudah lelah akhirnya menyetujui, tapi hanya untuk mengantar Faraday ke terminal bus, tidak lebih.
Namun sebelum itu, mereka mampir ke pusat rehabilitasi untuk menjemput Josiah. Saat berada di sana, Faraday bertanya-tanya mengapa manusia tetap merawat para lansia, padahal mereka sudah tidak berguna. Sementara itu di Alaska, Clay harus meninggalkan mobil dan berjalan melintasi hutan hingga akhirnya menemukan sebuah pondok. Tiba-tiba suatu serangan membuatnya pingsan. Saat sadar, Clay mendapati diri terikat di kursi dan ada seorang pria bernama Gregory memeriksa, bahkan sampai melukai lengan Clay demi menemukan pelacak tersembunyi. Gregory yakin bahwa Clay datang karena berkas lama itu. Pria tua itu pun melakukan sesuatu yang aneh, semacam ritual penyucian atas dosa-dosa. Clay mulai membicarakan kasus tornado dan sinyal itu kembali muncul. Hal ini membuat Gregory semakin panik dan mengancamnya dengan pisau sambil mulai melantur tentang perang. Ia menyebut nama Thomas dan mengatakan bahwa manusia telah mengubah Thomas menjadi sosok berbahaya. Saat Gregory mendekat, Clay menyundulnya, lalu menjatuhkan diri untuk menghancurkan kursi. Gregory pun mengumumkan bahwa ia tak sanggup menerima kenyataan akan alien kedua, lalu mengambil senapan dan mengakhiri segalanya. Malam itu, Faraday makan malam bersama keluarga Justin dan bingung mengapa mereka yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan masih berdoa. Ia juga mengatakan bahwa keluarga Justin akan lebih baik tanpa Josiah yang mana dianggap sebagai beban. Kesal, tak lama kemudian, Justin meminta tetangganya menjaga Molly agar bisa mengantar Faraday ke terminal bus. Namun di saat yang sama, Faraday menghampiri Josiah yang sedang tidur, mencekik pria tua itu, dan seketika terjadi gangguan listrik. Melihat lampu-lampu yang berkedip, Justin lari kembali ke dalam rumahnya karena khawatir terjadi sesuatu. Dan benar saja, Justin mematung ketika melihat apa yang terjadi. Ternyata Josiah telah bangkit dan dalam keadaan sehat walafiat, sementara Faraday kini terbaring di lantai dan mengalami kejang. Dan ya, apa yang... kan udah tadi bang. Oh ya maaf lupa, maklum sudah tua. Sejenak kita beralih ke kilas balik, di mana ditampilkan para petinggi Origin menemukan hak eksklusif atau patent 10 yang misterius milik Thomas di komputer pribadi Hatch tersembunyi sebagai tagihan. Hatch bersumpah tak mencuri apapun dan hanya berusaha menyelamatkan perusahaan yang diambil ayahnya dari Thomas. Namun ia tetap dipecat oleh sang adik, Edie. Kembali ke masa kini, Justin dan Josiah membawa Faraday ke kamar mandi dan terkejut karena tubuhnya sangat ringan. Setelah minum air, maksud saya banyak sekali air, Faraday mulai kejang dan memuntahkan zat hitam aneh yang mengambang lalu pergi melalui ventilasi. Keesokan paginya, Justin terkejut melihat Josiah jauh lebih sehat dan ia akhirnya memutuskan mengantar Faraday ke Seattle. Sebelum berangkat, Josiah memberikan setelan lamanya untuk dikenakan Faraday. Di perjalanan, Faraday menjelaskan bahwa mereka harus menyusup ke brankas Origin, menemukan proyek ke-10 milik Thomas untuk membangunnya. Dan pertama-tama mereka harus menemukan orang yang berjulukan Wizard. Justin bertanya bagaimana mereka bisa membangun sesuatu tanpa sumber daya. Dan Faraday pun meminta truk dihentikan. Ia mendekati pengeboran minyak tua dan memeriksanya, lalu mengeluarkan perangkat bercahaya dari tubuh dan memasangnya ke mesin itu. Tiba-tiba mesin tersebut bekerja kembali. Teknologi ini dirancang oleh Thomas berdasarkan quantum fusion tanpa radiasi maupun peluruhan. Sayangnya Faraday harus mengambilnya kembali karena alat itulah yang membawanya ke bumi dan ia membutuhkannya untuk pulang. Daya alat itu terbatas dan mereka butuh desain ke-10 agar energinya menjadi tak terbatas. Rancangan itu akan menyelamatkan planetnya dan mengembalikan air di sana. Itulah yang hampir ditemukan Justin beberapa tahun lalu sebelum komunitas ilmiah meremehkan penelitiannya.
Malam itu, Justin dan Faraday menginap di sebuah motel. Faraday terlihat sangat menikmati waktu di kolam renang sambil menceritakan betapa buruknya kondisi di planet asalnya, dan ia memprediksikan bahwa bumi akan mengalami nasib serupa pada tahun 2030. Justin setuju untuk membantunya, namun meminta agar rancangan teknologi itu ditinggalkan di bumi supaya umat manusia juga bisa memperbaiki keadaannya. Sementara itu di Alaska, Clay menggeledah pondok sampai akhirnya menemukan proyektor tua beserta film yang disembunyikan dalam perabotan. Ketika menonton, Clay menemukan Gregory muda pada tahun 1984 yang sedang mendokumentasikan suatu proyek bernama Icarus. Dalam rekaman itu, terlihat Thomas disiksa demi memaksa keluar rancangan ke-10 miliknya. Mereka bahkan membutakannya dan mengelupas wajah untuk mencari bagian tubuh alien. Sungguh adegan yang sangat memilukan. Setelah menonton, Clay membakar pondok lalu membawa film itu kembali ke markas. Pada pertemuan berikutnya, ia menceritakan semua kepada Finch dan berhasil meyakinkan agar diberi sumber daya untuk mencari proyek Thomas yang sudah hilang selama bertahun-tahun dengan tujuan menciptakan senjata. Kemudian Clay menemui Lisa, wanita yang menerima sinyal dari tornado. Setelah saling melontarkan komentar sinis, ia berhasil membujuk Lisa bergabung dengan tim dan memintanya mulai melacak keberadaan alien. Di Seattle, Justin dan Faraday berhasil menemukan sang wizard yang ternyata adalah Hedge. Mereka menunjukkan rumus persamaan yang ditulis di serbet dan menjelaskan bahwa Thomas mengutus mereka untuk menemukan Hedge. Namun Hedge tidak percaya dan langsung pergi. Setelah membandingkan rumus itu dengan dokumen di rumahnya, Hedge menyadari bahwa semua memang benar dan ia pun mencari mereka kembali. Setelah mendengar kenyataan tentang Thomas, Hedge pingsan karena syok. Begitu sadar, ia panik karena teknologi quantum fusion berpotensi menjungkir balikan seluruh industri energi dan menghancurkan ekonomi dunia. Faraday menenangkan serta mengingatkan bahwa manusia punya kemampuan beradaptasi. Saat sarapan, Hedge menjelaskan bahwa kantor Origin kini pindah ke London dan Faraday pun ingin pergi ke sana. Karena Faraday tidak memiliki identitas resmi, Hedge menawarkan untuk menghubungi temannya yang bisa meminjamkan pesawat pribadi. Tak lama kemudian, ketiganya terbang menuju London. Pada momen ini, Justin dan Hedge panik melihat wajah Faraday membengkak. Hedge berdalih pada pramugari bahwa itu hanya alergi dan menghalaunya agar tidak mendekat sampai akhirnya pesawat landing. Di London, mereka menghadiri sebuah acara di mana para ilmuwan mempresentasikan proyek terbaru mereka demi mendapatkan pendanaan. Mereka berharap jika Faraday mempresentasikan rumus persamaannya, mereka akan diizinkan masuk ke Origin. Hedge mencoba mendekati Edie dan membujuknya agar memberi Faraday kesempatan, namun Edie menolak kecuali Hedge mengakui bahwa ia pernah mencuri dari perusahaan. Ketika presentasi tiba, Faraday menyela salah satu ilmuwan dan mengoreksi kesalahannya. Namun orang memandangnya sinis, hingga tokoh utama kita mengumumkan tentang quantum fusion yang dibawa. Ruangan pun seketika hening saat Faraday mengeluarkan perangkatnya dan berhasil menyalakan seluruh lampu di kota dengan energi dari alat tersebut. Adegan berpindah menampilkan Justin duduk di depan piano bersama seorang pria yang merupakan suaminya. Tiba-tiba, pria yang bernama Danny itu muntah darah dan giginya rontok. Justin pun terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Di saat yang sama, siaran berita mengabarkan bahwa Faraday telah viral. Berbagai hadiah serta ucapan selamat mulai berdatangan ke kamar hotel dari perusahaan teknologi di seluruh dunia. Namun Faraday justru tidak senang karena tak ada yang mengingat Thomas dan penemuannya, yang mana berkat penemuan tersebut, manusia bisa menikmati internet. Di sisi lain, ditampilkan seorang pemuda bernama Clive yang berdebat dengan sang ibu, Edie. Hingga akhirnya Edie memutuskan untuk menerima Hedge demi mengamankan kesepakatan kerjasama dengan Faraday. Di tempat lain, ditampilkan juga Clay dan Lisa yang telah mencurigai Faraday dan terus mengikuti perkembangan di London melalui video-video amatir yang beredar. Lisa menemukan rekaman saat Faraday muntah di bandara dan menyuruh tim teknologi menyelidiki lonjakan daya yang terjadi di London. Hasilnya menunjukkan bahwa
bahwa teknologi semacam itu tak mungkin berasal dari bumi. Lisa juga menemukan bahwa dulu Thomas pernah menjalin hubungan dengan wanita bernama Mary. Dengan semua informasi dari Lisa, Clay mengunjungi pusat rehabilitasi tempat Mary bekerja dan berpura-pura ingin membantu sang ibu untuk bisa bertemu suster Mary. Setelah membantu proses persalinan seekor sapi, Mary menyadari bahwa Clay sedang berbohong. Saat Clay akhirnya menyebut nama Thomas Newton, Mary langsung memeluk Clay karena baginya ini adalah pertanda. Sayangnya, Mary mengaku tidak tahu di mana Thomas kini. Lalu ia mengolesi kulit dengan madu untuk memanggil lebah. Beberapa waktu kemudian, kelompok Faraday tiba di rumah Edie. Hatch dan Justin mencoba melakukan negosiasi, tapi Edie terus menatap Faraday dengan curiga. Ketika Faraday menyebut nama Thomas, Clive mengatakan bahwa ia memiliki musik ciptaan Thomas, sehingga Faraday ingin mendengarnya. Secara diam-diam, Edie menyuruh Clive memanfaatkan kesempatan untuk menggali informasi tentang Faraday. Negosiasi berlangsung, tapi Edie terus menyerang Justin, menyebut kegagalan dalam proyek sebelumnya. Justin mulai teringat kematian sang suami dan nyaris mengalami panic attack. Ia meminta waktu sejenak dan keluar ruangan. Di ruangan lain, Faraday terus bertanya soal musik Thomas. Clive mulai menghisap rokok khusus, yang mana asapnya membuat Faraday merasa panas dan pusing. Clive menolak memberikan musik itu kecuali Faraday mau bercerita tentang dirinya sendiri. Faraday justru merasakan ada perangkat lain dan merampas sebuah bola dari saku Clive. Diketahui bahwa bola tersebut menyimpan rekaman dan Faraday menyadari bahwa itu adalah pesan perpisahan dari Thomas untuk istrinya yang berada di Antia. Dalam pesan tersebut, Thomas bicara tentang kegelapan dan bagaimana ia kehilangan jati diri. Di saat yang sama, Mary menceritakan kepada Clay bahwa Thomas memang memiliki istri, tapi Mary tetap menginginkannya. Dulu Mary membuat Thomas merasa hancur dan itu sangat disesalkan. Oleh karena itu, kini Mary meminta Clay agar melindungi orang spesial yang baru dari kegilaan yang sama. Saat pergi, Clay menerima informasi dari Lisa bahwa Edie dan sang ayah pernah membuat kesepakatan dengan CIA tepat pada tahun saat Thomas menghilang. Kita kembali ke Faraday. Ia menyelesaikan terjemahan pesan itu sambil berlinang air mata. Kuda-kuda di luar mendadak menggila, saling menyerang, bahkan salah satunya berusaha memecahkan jendela ruangan. Faraday marah karena manusia telah menghancurkan sosok jenius seperti Thomas sehingga melempar bola ke kaca. Clive dan kuda berlari ketakutan. Di saat yang sama, Justin datang memeriksa dan menemukan Faraday tengah mengalami kehancuran emosional karena tidak pernah merasakan kesedihan orang lain sebelumnya. Justin pun menjelaskan tentang empati dan berjanji akan mendampingi Faraday sampai akhir. Sementara itu, Edie dan Hatch berdebat tentang ayah mereka, dan Edie menyadari bahwa Hatch hanya mengincar rancangan ke-10 Thomas. Ia pun membatalkan kesepakatan dan mengusir Hatch. Tak lama, Clay datang sebagai tamu. Ia menjelaskan bahwa CIA telah membuat Thomas ketakutan sehingga menyerahkan Origen kepada ayah Edie. Kini, karena Edie memegang kendali perusahaan, ia harus meneruskan kerjasama dengan CIA, yang artinya harus menerima tawaran Hatch sesuai keinginan Clay. Perundingan pun berlanjut dan Clay berpura-pura menjadi konsultan. Hatch meminta dana lebih untuk teknologi Faraday, namun Edie membalas dengan informasi dari Clay bahwa Justin secara tidak langsung menghabisi suaminya dalam percobaan fusi sebelum mendapat izin kelayakan. Meski Justin berhasil menciptakan fusi, eksperimennya disegel karena insiden itu. Edie menolak bekerja dengannya, tapi Faraday bersikeras bahwa jika Justin tidak ikut, maka ia juga akan mundur. Akhirnya, perusahaan tidak punya pilihan selain mempekerjakan ketiganya. Lagi-lagi ditampilkan kilas balik yang menunjukkan saat Faraday mengambil suatu perangkat dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya serta berjanji akan segera kembali. Di masa kini, Justin mengumumkan bahwa ia akan pulang selama 3 hari untuk menjemput keluarga. Faraday sebenarnya keberatan karena mereka tak punya banyak waktu, tapi Justin tetap berkeras.
Beberapa waktu kemudian, Faraday dan Hatch tiba di fasilitas penelitian di mana tim telah menanti. Tak ingin basa-basi, Faraday langsung menuju ke gedung tua tempat Thomas dulu bekerja. Sebuah mesin muncul dari bawah tanah dan memperlihatkan semua rancangan Thomas. Faraday langsung menginstruksikan tim bekerja tanpa henti, bahkan meminta dinamit untuk membuat lubang besar. Sementara di sebuah ruangan rahasia, Clay dan Lisa mengawasi pekerjaan itu secara diam-diam. Para ilmuwan mulai kesal karena Faraday menuntut mereka bekerja tanpa istirahat, bahkan mengatur waktu ke kamar mandi dan meminta mereka tidur di lab. Untungnya Hatch turun tangan dan menjelaskan bahwa manusia butuh istirahat agar bisa bekerja maksimal. Tak lama kemudian, pelindung pertama selesai dibangun. Saat dinyalakan, medan elektromagnetiknya langsung mengacaukan semua alat penyadap milik CIA. Setelah tim pulang, Faraday mengaku pada Hatch bahwa ada bagian dari rancangan Thomas yang tak ia pahami, dan ia khawatir mereka tidak akan bisa menyelesaikan tepat waktu. Kemudian, saat sedang mengambil sampel air, Faraday didatangi Watt, mantan rekan kerja Thomas. Watt menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada satupun yang benar-benar memahami gagasan Thomas, tapi jika ada yang mampu, maka orang itu adalah Faraday. Beberapa hari berlalu, kini Justin telah kembali ke London dan membawa serta keluarga. Josiah mengajak Molly jalan-jalan dan tiba-tiba merasakan sesuatu, lalu segera menyelamatkan Molly tepat sebelum dua mobil bertabrakan. Sementara itu, Hatch sedang melakukan video call dengan seorang wanita dan menyadari ada gangguan statis. Ia langsung pergi menemui Edie dan menuduhnya telah melakukan penyadapan. Ternyata Clay ikut campur, dan Hatch segera mengetahui bahwa Clay adalah CIA. Clay menjelaskan bahwa Thomas dan Faraday adalah alien, dan mereka menduga keduanya datang untuk melakukan genosida. Kesepakatan CIA dengan perusahaan adalah membiarkan mereka bekerja agar semua bukti terkumpul untuk menangkap mereka. Clay juga melarang Hatch memberitahu siapapun, termasuk Justin. Di rumah, Faraday melihat Molly bermain dengan mainannya tanpa mengikuti instruksi, dan ia mengatakan bahwa Molly pasti gagal. Molly kesal dan Justin yang marah mengusir Faraday. Sementara Faraday meninggalkan rumah, Josiah menghampiri Justin untuk memberikan dokumen lama dan menyuruhnya meneliti kembali. Di luar, Faraday berjalan sendiri sambil terus memikirkan hari ia meninggalkan Antia. Ia akhirnya bertemu Watt yang mengakui Thomas pernah berkata padanya bahwa ia adalah alien, dan ia menebak Faraday juga demikian. Mereka pun menuju ke kedai minum dan mulai menceritakan segala hal yang pernah diajarkan Thomas padanya. Bayangkan, miliaran tahun lalu, Antia dan bumi bertabrakan, menyebabkan masing-masing planet menyerap sebagian dari yang lain. Itulah mengapa inti bumi terlalu besar, dan juga alasan mengapa separuh populasi Antia berevolusi menjadi ras baru dengan melepaskan sisi kemanusiaan mereka. Thomas memahami ini, dan jika Faraday ingin benar-benar mengerti rancangan Thomas, maka ia pun harus menjadi lebih manusiawi. Setelah itu, Faraday membawa Watt ke lab, dan mendadak Faraday ketakutan saat melihat asap hitam keluar dari pintu. Ternyata itu hanya halusinasi akibat minuman. Watt ingin agar Faraday belajar merasakan emosi manusia, lalu mulai menghancurkan lapisan pelindung mesin, membuat Faraday mendorong wanita itu. Watt senang melihat kemarahan Faraday, jadi dia terus memprovokasi sambil menampar, sampai akhirnya Faraday melempar Watt ke sebuah mesin. And the kitties are in the bathtub. Namun Watt hanya tertawa dan terus merusak peralatan, yang mana tanpa disadari itu memungkinkan Lisa kembali mendapatkan akses ke kamera pengawas. Faraday terus mengamuk tak terkendali sampai-sampai nyaris menghabisi Watt. Tapi saat melihat pantulan dirinya sendiri, Faraday sadar bahwa Watt sebenarnya tidak nyata, dan selama ini Faraday hanya mabuk berat. Ingatan saat meninggalkan Antia kembali muncul, dan ia menyadari bahwa semua yang pernah dilihat di luar sana sangat cocok dengan persamaan itu. Faraday pun mulai menyusun papan-papan milik Thomas dan akhirnya mampu memahami diagram rumit tersebut. Keesokan paginya, Faraday menemui Justin untuk memberitahukan kabar besar ini. Justin pun mengungkap bahwa penelitiannya mungkin bisa menjadi bahan bakar yang mereka butuhkan untuk mesin tersebut. Kemudian, Faraday meminta maaf kepada Molly, dan dari situ ia belajar bahwa terkadang tak masalah memulai sesuatu tanpa tahu pasti tujuannya.
Adegan berpindah menampilkan beberapa minggu kemudian. Faraday kembali ke lab dan merekam pesan untuk istrinya. Ia menceritakan betapa luar biasanya emosi manusia. Selama ini ia telah melakukan berbagai eksperimen untuk belajar berpikir seperti mereka, kagum pada kenyataan bahwa manusia bisa memiliki pilihan. Berbeda dengan Antia, di mana semua makhluk lahir dengan peran yang tak bisa mereka pilih. Sebagai informasi, ada dua ras utama penghuni Antia. Yang pertama adalah adept atau cendekiawan yang derajatnya lebih tinggi, dan yang kedua adalah drone yang merupakan pekerja seperti Faraday. Lebih lanjut, Faraday mengungkapkan kekagumannya akan hal-hal kecil yang dimiliki manusia, seperti kebiasaan makan bersama, berdoa, dan menentukan. Contohnya menentukan pilihan dari sekian banyak kopi. Faraday menyukai perasaan gembira manusia dan berharap bisa berbagi hal itu dengan keluarganya sendiri, meski tahu bahwa kebahagiaan selalu beriringan dengan perasaan takut, malu, dan duka. Josiah adalah salah satu dari rasa takut atau khawatir yang paling terlihat dari keluarga Justin, karena pria itu terkadang menjadi aneh, berjalan tanpa arah, bahkan pernah tiba-tiba menari penuh kebahagiaan. Sementara itu, Justin terus bekerja dengan tim untuk menyelesaikan penelitian lama, dan ia selalu menjaga semangat mereka saat mulai merasa tujuan itu mustahil untuk dicapai. Adegan kemudian menampilkan Drew Finch yang datang ke London untuk menjelaskan bahwa petinggi CIA ingin Clay diberhentikan karena belum menunjukkan hasil apapun. Namun Clay berhasil meyakinkan ibu angkatnya bahwa proyek Faraday hampir selesai dan meminta waktu 1 minggu lagi. Clay kemudian menemui Lisa yang mengetahui bahwa tornado itu sebenarnya buatan dan sinyalnya berasal dari Asia Tenggara. Ia juga menemukan data pramugari dari penerbangan Private Hatch. Lalu setelah Clay pergi, Lisa menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa ada masalah. Di tempat lain, Edie mengunjungi Hatch dan mengungkapkan bahwa ia ingin menjual Origin kepada penguasa minyak bernama Thorn karena hanya dialah yang cukup kuat untuk melindungi mereka dari CIA. Tak ada yang bisa diucapkan Hatch, membantah atau menyetujui karena bisa dibilang Edie adalah Origin itu sendiri. Pada suatu hari saat mengantar Molly ke sekolah, Josiah mendadak bersikap aneh dan masuk ke sebuah toko musik, lalu mulai memainkan gitar meski mengaku lama tak menyentuhnya. Ketika salah satu senar putus, pria itu tiba-tiba pingsan. Adegan kemudian berpindah ke rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa Josiah mengalami stroke ringan, namun kondisinya sangat baik hingga para dokter ingin meneliti, yang mana keinginan tersebut langsung ditolak oleh Justin. Kembali ke tokoh utama kita yang sedang frustasi karena mesin mereka masih belum juga selesai. Ia melempar barang dan mengamuk. Tak lama kemudian, Justin datang mengusir semua staf, lalu menuntut penjelasan. Faraday akhirnya mengaku bahwa ia telah membagikan DNA-nya kepada Josiah, dan kini DNA itu sedang menulis ulang struktur genetik Josiah. Namun, ia tidak tahu akan jadi seperti apa nantinya. Hatch yang mendengar pertengkaran mereka mengaku mengenal seorang dokter yang bisa dipercaya. Dokter yang dimaksud adalah sahabat lama bernama Teddy, dan saat bertemu Teddy, Hatch pun meminta maaf atas kesalahan yang tak terjelaskan bertahun-tahun lalu. Hatch kemudian menunjukkan berkas Josiah yang mana membuat Teddy terkejut melihat penyakit yang tadinya tak bisa disembuhkan kini hilang. Akhirnya Teddy pun setuju untuk membantu. Adegan berpindah menampilkan sebuah taman di mana Clay menghampiri pramugari dan menunjukkan lencananya serta mengancam agar mau bicara. Si pramugari menjelaskan bahwa Faraday sempat menanyakan apakah kabin pesawat bertekanan karena sepertinya itu mempengaruhi kulitnya. Clay pun menggunakan informasi itu untuk mempersempit pencarian Thomas. Di rumah, Josiah merasakan frustasi Faraday dan keluar berjalan sendirian. Ia menemukan sarang tawon di bawah jembatan dan nyaris menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Justin segera dipanggil dan ketika pulang, ia mendapati Josiah menulis rumus-rumus rumit pada dinding sambil komat kamit tapi gak baca mantra. Teddy datang memeriksa dan memastikan bahwa kondisi Josiah sangat sehat, jadi kemungkinan masalahnya adalah mental.
Tak lama kemudian, Faraday datang dan mencoba mengambil catatan Josiah sehingga membuat pria tua itu menjadi agresif. Justin segera mengusir Faraday dan menyalahkannya karena telah mengubah Josiah. Faraday kemudian membaca buku The Little Prince dan menyadari bahwa semua ini hanyalah soal persepsi. Ia dan Josiah bereaksi terhadap mesin karena cara pandang mereka berbeda. Faraday pun segera kembali ke rumah dan menjelaskan bahwa Josiah telah menerjemahkan rumus Justin ke dalam frekuensi suara seperti yang digunakan lebah dan ia menyusunnya menjadi sebuah lagu. Selama ini mereka mengira butuh superkomputer untuk memahami rancangan Thomas. Namun ternyata superkomputer itu adalah musik jazz. Josiah dibawa ke lab dan diberi sebuah piano yang ia mainkan untuk mengaktifkan mesin. Faraday ikut membantu saat mereka hampir kehilangan nada yang tepat dan dengan menyesuaikan tempo, akhirnya mesin menyala dengan stabil. Ya, tak lama kemudian seluruh bangunan di sekitar pun ikut memancarkan cahaya. Malam harinya, Lisa menemui Teddy dan langsung mencuri berkas medis Josiah. Ia lalu melaporkannya kepada Clay dan mengatakan bahwa dengan melacak kebutuhan medis Josiah, ia berhasil mempersempit lokasi Thomas yaitu di Kamboja, di mana drone telah menemukan sebuah bunker bawah tanah di tengah hutan. Clay kemudian menghadapkan Hedge dan menunjukkan bukti bahwa Hedge dulu pernah mencoba mencuri paten Thomas lalu mengancam akan memerasnya. Keesokan harinya, Clay memberikan laporan kepada Finch, namun Clay dilarang pergi ke Kamboja karena belum punya cukup bukti. Clay malah berbohong pada Lisa dan mengatakan bahwa ia telah mendapat izin lalu mengirim timnya. Para tentara memasuki bunker dan mendapati tempat itu kosong, hanya berisi tanaman. Tiba-tiba mereka mendengar suara melengking dan tanaman-tanaman itu melepaskan debu beracun yang membuat kepala para tentara meledak satu persatu. Mereka sempat menembak membabi buta sebelum semuanya tewas dalam ledakan. Lisa menemukan kabel listrik yang mengarah keluar dari bunker dan mulai melacak kemana tujuannya. Di sisi lain, Hedge dan Edie menemui Han, perwakilan perusahaan minyak, untuk menawarkan kerjasama, menjelaskan bahwa minyak akan segera tak berguna dan ini saatnya berinvestasi pada energi masa depan. Di rumah, Josiah mengaku bahwa ia mulai mengingat masa lalu, namun perlahan melupakan perasaannya. Ia meminta agar dibawa kembali ke lab untuk terus membantu, dan ia juga menyadari bahwa sidik jari serta logat bicaranya telah hilang. Jelas bahwa Josiah sedang berubah menjadi kaum Antea atau Antian jenis baru. Adegan berpindah menampilkan Justin dan Hedge menghadiri pertemuan dengan Edie dan tim, serta Clay yang bukan ilmuwan dan mulai mempertanyakannya, membuat Edie membatalkan rapat itu. Clay menerima panggilan dari Finch yang marah besar karena tindakannya membuat mereka dalam masalah dengan pemerintah asing dan kini CIA memanggilnya kembali ke Washington untuk diinterogasi. Justin segera memperingatkan Faraday bahwa pemerintah mungkin akan menyerang mereka dan ia pun membawa ayahnya pergi. Sementara itu, Faraday memblokir kamera pengawas dan kemudian menghubungi Thomas yang marah karena CIA telah menemukan bunkernya. Faraday juga berteriak kesal karena Thomas tidak meninggalkan instruksi yang lebih jelas. Thomas justru senang melihat Faraday kini bisa merasakan emosi dan mengatakan bahwa sekarang ia harus belajar berbohong. Thomas menyesal telah bersembunyi selama ini dan menyarankan Faraday menjadi seseorang yang besar seperti legenda. Karena ya, legenda tidak akan mati apalagi dibunuh. Setelah transmisi berakhir, Faraday melihat Lisa memasuki lab. Lisa mengaku sebagai petugas keamanan yang hanya memeriksa situasi. Faraday kemudian pulang dan memberitahu Justin bahwa mereka harus mempublikasikan eksperimen karena CIA sangat menyukai situasi yang senyap. Beberapa waktu kemudian, Justin dan Faraday bertemu dengan seorang jurnalis, Penny, yang merupakan teman Hedge. Faraday menyampaikan latar belakang palsu seolah-olah ia manusia dan mengaku ada sumber energi baru yang ingin disembunyikan oleh CIA. Penny setuju menulis artikelnya asalkan ia diperbolehkan melihat lab sebagai bukti.
Keesokan harinya, Edie menerima informasi rahasia tentang Clay, bahwa dulunya ia bekerja di imigrasi dan pernah menyelundupkan anak-anak. Sementara itu, Clay sendiri kini sedang diinterogasi oleh petinggi CIA didampingi oleh Finch. Wanita itu murka karena Clay telah memalsukan tanda tangan. Saat Finch hendak mencabut dukungan, Clay justru memberitahu komite bahwa Finch selama ini menyimpan rekaman penyiksaan Thomas dan tidak pernah menyerahkannya kepada CIA. Hal ini membuat Finch seolah berbohong dan mengirim tim ke Kamboja demi menutupi kebohongannya sendiri. Setelah Finch pergi, Clay berhasil meyakinkan petinggi untuk memberi izin menyelesaikan kasus. Di saat yang sama, Lisa diam-diam membawa Justin ke ruang pengawasan dan menjelaskan bahwa sebenarnya mereka hanya menginginkan Thomas, bukan Faraday. Ia memutar rekaman insiden di Kamboja dan menawarkan kesepakatan jika Justin membawa mereka ke Thomas, maka Faraday dan proyek mereka akan dilindungi. Lisa juga memberitahu bahwa Faraday sempat bicara dengan Thomas untuk membuat Thomas terkesan misterius dengan segala konspirasi. Justin segera menyampaikan hal ini kepada Faraday dan Faraday bersumpah bahwa spesiesnya sangat damai sehingga tak mungkin membunuh. Malamnya, Edie memberitahu Hatch bahwa kesepakatan sudah disegel dan peluncuran mesin dilakukan dalam waktu dekat, tapi ia belum memberitahu CIA tentang hal itu. Clay kemudian menemui Edie dan menceritakan tentang masa lalunya, terutama tentang sang ibu berasal dari Rusia yang ternyata seorang teroris. Sang ibu meledakkan gedung tempat ia bekerja dan meninggalkan Clay kecil sendirian. Hingga akhirnya Finch menemukannya saat penggerebekan. Clay lalu memperingatkan Edie agar tidak mencoba mengungkit masa lalunya lagi jika tidak ingin sesuatu yang mengerikan terjadi. Sementara itu, Faraday memutus semua kamera milik CIA dan meretas sistem untuk mengurung Lisa. Ia lalu menemukan rekaman insiden Kamboja dan pesan yang terus dikirim Thomas ke Antia. Setelah selesai, Faraday bergegas ke rumah Justin, memutar musik dan menutup tirai karena mengetahui seorang mata-mata mengintai dari luar. Ia pun memberitahu Justin bahwa Thomas telah membohonginya. Tujuan Thomas yang sebenarnya adalah membawa para Antian datang ke bumi. Faraday masih ingin membantu umat manusia, tapi Justin memilih menyembunyikan semuanya. Ia juga mengirim Molly untuk tinggal bersama dengan sahabatnya Portia yang baru berkunjung ke London. Kemudian Justin, Josiah, dan Faraday pergi ke lab untuk membongkar mesin dan menghancurkan semua diagram. Lisa segera memberitahu Clay yang langsung mengumpulkan tim agen untuk bergerak ke lab. Justin dan Josiah berhasil kabur membawa core, sementara Faraday tinggal di lab untuk menghadapi CIA. Begitu Clay dan pasukan masuk, Faraday meledakkan tabung gas dengan daya hancur kecil, tapi sangat berhasil. Sayangnya, tembakan kelompok CIA mengenai perut Faraday. Panik, Justin berbalik arah dan kembali ke lab. Josiah kemudian mengangkat tubuh Faraday yang sempat terlihat oleh Clay. Tak lama kemudian, Edie dan Hatch tiba di lokasi dan melihat Clay memerintahkan anak buahnya mengumpulkan sisa-sisa proyek. Ketika menuntut penjelasan, Edie malah ditampar oleh Clay. Edie langsung membalas dan menyebut Clay tak layak. Clay lalu membongkar bahwa Hatch pernah mencoba menjual paten teknologi ke perusahaan minyak dan mengusir keduanya sambil mengancam akan menangkap mereka jika kembali. Bersamaan dengan itu, kelompok Justin mencuri mobil lain agar tidak terlacak. Faraday dalam kondisi parah akibat kehabisan darah meminta agar mereka menuju ke lokasi Mary. Di sana, beberapa waktu kemudian, seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter hewan mulai mengobati luka Faraday dan terkejut melihat anatomi tubuhnya yang tidak biasa. Mary kemudian menganggap Faraday adalah malaikat. Dokter pun akhirnya melanjutkan sampai berhasil mengeluarkan peluru dan menutup luka. Sementara Clay kehilangan kendali karena anak buahnya gagal menemukan Faraday. Lisa mulai memeras Clay dengan ancaman akan membongkar kebohongannya soal Finch. Clay pun terpaksa mengangkat Lisa sebagai partner dan memimpin misi bersama-sama. Tim CIA kemudian menggeledah rumah Justin dan Lisa menemukan sebuah petunjuk, namun ia hanya membagikannya dengan kontak rahasia. Di klub private, Hatch bertemu kembali dengan Tuan Khan yang ingin membeli bagian origin darinya. Hatch tidak mengerti mengapa mereka ingin membeli lab yang sudah hancur, tapi ia setuju asalkan Edie mendapatkan semua uang tersebut.
Keesokan paginya, Faraday masih lemah. Josiah pun menawarkan diri untuk melakukan transfusi darah. Meski tahu hal itu bisa membunuhnya, Josiah merasa pengorbanan tersebut penting demi menyelamatkan dunia. Justin menghubungi Molly untuk memastikan keadaannya, namun entah bagaimana panggilan itu bisa dilacak oleh CIA. Ia lalu menari bersama sang ayah untuk yang terakhir kali sebelum transfusi dimulai. Para wanita kemudian mencoba menyumbangkan darah pada Josiah yang akan menyumbangkannya kepada Faraday, berharap keduanya bisa selamat. Jadi bisa dibilang Josiah berperan sebagai konverter yang mengubah darah manusia ke darah antian. Tak lama berselang, Clay tiba bersama 2 tentara bayaran yang ia sewa secara diam-diam. Begitu mereka memasuki halaman, Mary dan seorang wanita langsung melepaskan tembakan hingga Clay terluka. Baku tembak pun terjadi sampai dengan mereka kehabisan peluru. Mary pun pergi mencari peluru tambahan dan hal itu memberi kesempatan musuh untuk menumbangkan si wanita tomboy agar bisa menerobos masuk. Tak lama kemudian, Clay menemukan Mary yang sedang berdoa, dan setelah Mary mengucapkan terima kasih, Clay menembaknya. Mendengar suara tembakan, Justin keluar, yang mana itu membuatnya tertangkap oleh Clay. Senjatanya dilucuti dan dibawa ke ruang transfusi. Para tentara bayaran kemudian menemukan Core, dan Clay memerintahkan mereka untuk melumpuhkan Justin, lalu membawanya bersama Faraday, meninggalkan Josiah sendirian. Setelah mereka pergi, Mary merangkak menuju Josiah, menggenggam tangannya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Pagi harinya, Finch menemui Edie dan membuat kesepakatan baru. Setelah itu, Edie bertemu dengan Clive dan menyadari bahwa tingkahnya masih aneh. Untuk menegaskan bahwa keluarganya tidak boleh lemah, ia menembak kuda kesayangan yang sedang sakit tepat di hadapan Clive. Merasa dikhianati, Clive pun menemui Hatch dan mengungkapkan bahwa Edie lah yang menghabisi Tuan Flood, ayah Edie dan Hatch, dengan mendorongnya dari tebing lalu menyamarkan sebagai mengakhiri segalanya. Jadi sebenarnya Tuan Flood menunjuk Hatch yang menjadi pemimpin Origin, tapi Edie tidak bisa menerima keputusan tersebut. Di saat yang sama, sekelompok pria misterius menemukan Molly dan Portia. Sementara Faraday dan Justin dibawa ke sebuah bangunan terbengkalai dan diikat di kursi. Clay menjatuhkan kursi mereka dan Faraday yang ketakutan segera menyampaikan pesan dari Thomas, menceritakan rencana sebenarnya. Clay menyuruh Lisa membawa Justin ke ruangan lain demi mendapatkan algoritma untuk mengaktifkan Core, sementara ia sendiri ingin menggali lebih banyak tentang para alien. Don't worry about her. Clay mulai menyiksa Faraday dengan alat-alat tajam, tapi Faraday tidak merasakan sakit karena itu hanya melukai kulit luarnya atau skin suit. What the fuck is wrong with this guy? Di ruangan lain, Lisa mengancam akan menyakiti Molly, namun Justin tak percaya dan mengatakan bahwa Lisa sama buruknya dengan Clay. Lisa yang marah melancarkan tamparan dan akhirnya pergi. Lalu tentara bayaran mencoba menyiksa Faraday dan menutup wajah dengan menyiram air. Tapi Faraday malah menikmati dan menelan semua airnya karena memiliki 4 tabung. 4 stomachs. Lisa mengingatkan Clay tentang insiden di bandara dan segera mereka membawa mesin X-ray yang menyebabkan Faraday sangat kesakitan. Ia mulai muntah dan berteriak yang mana terdengar sampai ke ruangan Justin. Saat Clay mencoba terus menginterogasi, Faraday kembali melihat Watt yang mengingatkan untuk memanfaatkan semua informasi dari internet. Faraday pun mengungkap masa lalu Clay, membuat Clay ketakutan dan memukulinya sambil mengancam akan menghabisi Justin. What about this? Get down! You give me something I could use right now or I put a
Faraday memikirkan kembali semua rencana Thomas dan menyadari pasti ada kapal antariksa tersembunyi untuk membawa para Antian karena tak mungkin mereka semua datang dengan metode yang sama dengan Faraday. Tujuan pembangunan inti core adalah untuk menghidupkan kapal tersebut. Faraday lalu memanggil Clay dengan nama aslinya yaitu Ivan yang membuat Clay mengusir semua orang dari ruangan. Faraday mengatakan bahwa ia telah meretas sistem CIA dan tahu kebenaran tentang ibu Clay, tapi Faraday hanya akan memberitahukannya jika Clay mau bermain Russian roulette. Awalnya Clay menolak, tapi Faraday menyalakan kembali X-ray yang mana membuat Clay langsung menghentikan karena itu dapat membunuh Faraday secara perlahan lalu setuju untuk bermain. 3 tembakan pertama selamat, Faraday lalu mengungkap bahwa ibu Clay sebenarnya hanya pencuri biasa dan CIA menggunakan keberadaannya untuk menutupi ledakan yang mereka sebabkan sendiri. Operasi itu dipimpin oleh Finch yang juga terlibat dalam penyiksaan Thomas. Clay mulai kehilangan kendali karena pengkhianatan ini dan nyaris menghabisi Faraday. Untungnya Lisa datang dan menembak Clay lebih dulu. Di ruangan lain, salah satu tentara bayaran sedang menjaga Justin. Saat si tentara menyalakan rokok, ternyata sebelumnya Justin telah memasukkan cairan yang mudah terbakar ke mulut lalu menyemprotkannya ke wajah pria itu. Justin lalu berlari ke ruangan sebelah dan membebaskan Faraday, sementara Lisa menghubungi kontak rahasianya. Tak lama, sekelompok pria datang dipimpin oleh Tuan Khan dan terungkap bahwa Lisa ternyata bekerja untuk Thorn. Terungkap bahwa mereka telah mengamankan Molly dan mengizinkan Justin berbicara dengannya. Molly kini berada di rumah di London, dikawal oleh banyak penjaga. Mereka juga berhasil menyelamatkan Josiah yang masih hidup, namun dalam kondisi sakit seperti dulu karena efek transfusi. Orang-orang perusahaan itu menawarkan uang dan perlindungan seumur hidup kepada Justin jika mau mengaktifkan core. Tak lama kemudian, Faraday dan Justin ditutup matanya dan dibawa ke sebuah gua misterius di Kamboja yang dihuni oleh para biksu. Di sana mereka bertemu Thorn yang sebenarnya adalah, Thomas Jerome Newton. Hal ini membuat Faraday mengingat saat Thomas meninggalkan Antia dengan membawa sekantung benih dan berjanji akan kembali. Thomas kini menjelaskan bahwa ia menanam semua benih itu di gua sebagai imbalan atas perlindungan dan kesempatan belajar berdoa. Dia juga menjelaskan bahwa di area ini ada semacam anomali magnet sehingga tak ada alat pengintai atau drone yang bisa menemukannya. Berkat perlindungan itu, ia berhasil membangun dan menyembunyikan kapal antariksa di antara pepohonan. Namun Faraday menyadari bahwa kapal itu tak cukup untuk membawa seluruh penduduk Antia yang tersisa. Thomas akhirnya mengaku bahwa ia hanya berencana membawa kaum Adept, padahal sejak awal merekalah yang menjadi penyebab kehancuran Antia. Ini juga berarti umat manusia akan dijadikan drone atau budak yang baru. Thomas bersikeras bahwa menggabungkan kedua ras adalah satu-satunya cara bertahan hidup, tapi Justin menolak. Terungkap bahwa Justin telah mengubah algoritma inti sebelum mereka menghancurkan lab, dan dengan perasaan marah, Justin pun pergi meninggalkan gua. Sementara itu, Finch dan Lisa menutupi kasus dari atasan mereka yang membahas tentang laporan bahwa Clay telah mengakhiri segalanya. Lisa menyadari bahwa Finch telah memalsukan laporan tersebut dan kini Finch memaksa Lisa agar terus mengawasi Justin. Kembali ke Faraday, ia mengejar Justin dan memintanya membuka kembali inti mesin, berjanji akan melindungi keluarganya karena ia benar-benar menyayangi mereka. Merasa lelah, akhirnya Justin pun memberikan algoritma baru itu agar bisa pulang dan hidup tenang, mempercayakan sisanya kepada Faraday. Justin dan keluarga pun akhirnya kembali ke US dan mencoba menjalani kehidupan normal. 3 bulan kemudian, Lisa mengunjungi Justin untuk meminta maaf dan sebagai balasan Justin mengungkap bahwa Thomas menyamar sebagai juragan minyak Thorn. Pada momen lain, saat sedang bersih-bersih, Justin mendengar suara aneh dan menemukan bahwa itu berasal dari perangkat milik Faraday yang masih menyala. Justin pun mengikuti sinyal itu ke tengah gurun di mana ia menemukan badai besar. Tanpa ragu, wanita itu pun melangkah masuk ke dalamnya untuk mendengar pesan dari Faraday.
Di saat yang sama, Penny akhirnya menerbitkan artikel tentang Faraday dan Origen, dan berita itu menjadi viral. Beberapa hari kemudian, dengan dukungan ED, Faraday muncul di sebuah auditorium dan menceritakan kisahnya. Saat itu, para agen CIA dan MI5 menerobos masuk, dan Faraday langsung memperingatkan publik bahwa pemerintah telah menyembunyikan semuanya, lalu segera membuka kotak berisi quantum fusion dan menghidupkan seluruh kota dengan sumber energi baru itu. Beberapa saat kemudian, para agen membawa Faraday ke kantor CIA, di mana ia menemukan bahwa teman-temannya juga telah ditangkap. Namun Faraday tetap tenang karena telah diberi kendali atas Origen oleh Thomas, dan ia berencana menyerahkan perusahaan itu ke Hatch dan Justin. Faraday pun mengutarakan keinginannya, yaitu bebaskan mereka bertiga dan izinkan para antian hidup di bumi di tempat yang mendapat perlindungan khusus. Faraday memberikan ultimatum, jika dalam 12 jam CIA tidak memenuhi tuntutannya, perangkat lunak yang telah diprogram otomatis akan menyebarkan formula quantum fusion ke seluruh dunia secara gratis, dan hal ini akan menghancurkan seluruh sistem ekonomi global. Serta yang utama adalah, US tidak lagi menjadi negara adidaya. Finch mencoba memprovokasi petinggi CIA agar tidak terpengaruh, tapi Justin justru memanfaatkan momen itu untuk mengusulkan pergantian perwakilan. Ia meminta agar Lisa menggantikan Finch jika CIA tetap ingin melanjutkan negosiasi. Finch sangat marah, namun para petinggi setuju dan langsung mengganti posisi tersebut. Beberapa jam kemudian, Faraday mengunjungi Thomas, yang mana membuat pria tua itu tertawa saat mendengar bahwa Faraday akan membawa seluruh kaum antian ke bumi tanpa berniat memperbudak umat manusia. Ia menganggap bahwa keputusan itu justru akan mempercepat kehancuran bumi. Namun di saat yang sama, dia juga mengaku bangga atas keputusan Faraday. Thomas pun akhirnya menyerahkan diri untuk diamankan, karena itu memang bagian dari kesepakatan. Setelah semuanya selesai, Faraday mengucapkan perpisahan kepada Josiah dan Molly. Di saat yang sama ditampilkan Hatch dan ED yang memperbaiki hubungan keluarga mereka, dan akhirnya ditampilkan tokoh utama kita mengucapkan selamat perpisahan kepada Justin. Pada momen ini, keduanya saling mengungkapkan perasaan masing-masing, suatu perasaan yang rumit untuk dijelaskan. Film pun ditutup dengan menampilkan Faraday di dalam kapal antariksanya yang lepas landas. Ya, Faraday akan kembali ke Antia untuk menyelamatkan keluarga dan kaumnya. Dan tamat. Film ini menghidupkan kembali kisah klasik fiksi ilmiah dengan judul yang sama. Diadaptasi dari novel tahun 1963 karya Walter Tevis, versi terbaru ini mengikuti jejak adaptasi sebelumnya, termasuk film kultus tahun 1976 dan film televisi tahun 1987. Film ini menyuguhkan pendekatan baru terhadap kisah alien yang datang ke bumi untuk menyelamatkan planet asalnya yang sedang sekarat. Versi cerita yang paling terkenal adalah film tahun 1976 yang menampilkan tokoh Thomas Jerome Newton, makhluk luar angkasa yang datang ke bumi untuk menyelamatkan planet asalnya Antia dari kekeringan parah. Film ini terkenal karena visualnya yang membingungkan dan penampilan karakter utama yang unik dan tak biasa. Thomas mendirikan perusahaan besar bernama World Enterprises Corporation, namun ia akhirnya ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah. Setelah menjadi korban eksperimen yang membuatnya buta dan kecanduan, Thomas berhasil melarikan diri dan mengirim pesan kembali ke Antia. Sayangnya, misinya di bumi gagal total karena ia tak pernah berhasil mengirim air yang sangat dibutuhkan oleh planetnya. Versi terbaru dari kisah ini bukanlah sebuah reboot, melainkan sebuah lanjutan langsung dari film tahun 1976, disebut sebagai sequel 45 tahun kemudian. Cerita barunya secara langsung mengakui kejadian di film sebelumnya yang berlatar di akhir 1970-an, lalu melanjutkan kisahnya di masa kini dengan tokoh-tokoh baru. Dalam film ini, sesosok alien bernama Faraday mendarat di New Mexico dan mencari seorang ilmuwan manusia bernama Justin Falls guna menuntaskan misi Thomas menyelamatkan Antia sekaligus bumi. Kini Antia telah dilanda kehancuran karena kekeringan dan spesies Faraday nyaris punah. Sementara itu, Thomas Newton yang kini telah menua 4 dekade masih bersembunyi di bumi, menjadi pembimbing bagi Faraday dan Justin demi menyelamatkan kedua dunia mereka.
Beberapa konflik utama dalam film ini berhasil diselesaikan, meskipun masih banyak misteri yang sengaja dibiarkan terbuka untuk memancing pemikiran. Perubahan besar dalam tatanan kekuasaan juga memberi warna menarik menjelang akhir cerita. Jadi, menjelang akhir, film ini menyuguhkan sebuah adegan yang memikat, memperlihatkan bagaimana nasib bumi dan Antia kini saling terhubung. Bagi penonton yang merasa ada pertanyaan tersisa, berikut akan saya jelaskan. Justin dan Faraday akhirnya mengetahui rencana asli Thomas. Bukan hanya ingin membawa kaum alien dari Antia ke bumi, tapi hanya mereka yang disebut Adept, golongan cerdas dari bangsanya. Para drone atau yang dianggap lebih rendah secara intelektual akan ditinggalkan untuk mati di planet mereka. Lebih dari itu, Thomas ternyata berniat menjadikan umat manusia sebagai drone pengganti, budak bagi para Adept yang akan datang dari Antia. Rencana ini tentu saja mengejutkan dan memicu kemarahan besar. Faraday berusaha membujuk Thomas agar mengubah rencananya, namun Thomas tetap bersikeras untuk meninggalkan para drone di planet Antia dengan alasan bahwa jika mereka ikut dibawa, bumi akan hancur. Namun akhirnya Faraday berhasil membuka mata Thomas atas kesalahannya. Thomas pun menyerahkan kendali atas kapal antariksa serta reaktor fusi miliknya kepada Faraday. Karena Thomas, dengan nama samaran Thorn, sebelumnya juga telah mengambil alih perusahaan Origin, maka kini Faraday menjadi pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan teknologi fusi tersebut. Pada akhirnya, Faraday terlihat berada di dalam kapal antariksa aneh yang muncul dari hutan Kamboja. Kapal itu diam-diam dibangun oleh Thomas bersama sekelompok biksu yang tak banyak bicara. Meskipun kapal itu punya kapasitas terbatas, Faraday tetap bertekad membawa seluruh populasi Antian ke bumi. Masih belum jelas bagaimana Faraday akan membawa pulang seluruh populasi Antion. Dan di akhir cerita, ia memulai sebuah misi yang tampaknya mustahil untuk dilakukan. Ia dan Justin bahkan sempat membicarakan kemungkinan bahwa Faraday tak akan selamat dalam perjalanan dan mungkin tak pernah kembali lagi ke bumi. Namun, Faraday masih memegang kunci harapan, reaktor fusi revolusioner rancangan Thomas, sumber energi tak terbatas yang bisa mengubah segalanya. Dengan itu, harapan belum sepenuhnya padam, masih ada kemungkinan ia menemukan cara untuk menyelamatkan kaumnya. Terus Thomas Newton gimana bang? Saya pikir pada akhirnya Faraday berhasil menyadarkan Thomas bahwa keputusan untuk membiarkan sebagian besar penduduk Antian mati adalah wujud dari kepahitan dan rasa putus asa. Meski Thomas tetap yakin bahwa rencana Faraday akan gagal, Faraday teguh dengan keyakinannya untuk mencoba menyelamatkan semua kaum di Antian. Nasib Thomas selanjutnya tidak diungkap secara pasti, namun karena para otoritas menyadari bahwa masa depan bumi kini bergantung pada Faraday dan Justin, kecil kemungkinan mereka akan menyakiti alien tua itu. Kemungkinan besar Thomas akan diawasi ketat hingga akhir hayatnya oleh MI5, alih-alih CIA yang telah menyiksanya di masa lalu. Kecuali ya, jika Thomas kembali merancang sesuatu yang berbahaya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!